Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum melakukan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya ibu memeriksa perlengkapan ya dulu. Semuanya sudah bawa Alkitab? Jika semua sudah bawa Alkitab, tolong kursi dan mejanya diluruskan supaya terlihat rapi dan teratur. Sebelum mulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Puji syukur kami panjatkan karena Tuhan di mana kami hari ini sumber nafas Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, berlaikan aku melakukan proses pembelajaran kami, berikanlah kami kebenaran agar kami dapat bisa menerima pelajaran dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, semoga doa kami melalui perasaan Yesus Kristus bersama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu mau bertanya dulu tentang pelajaran minggu yang lalu. Siapa di sini yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Itu tentang saling mengampuni. Ya. Proses pembelajaran kita itu pagi hari ini itu tentang topiknya tentang dosa. Bahan Alkitabnya yaitu Kejadian 3 ayat 3 sampai 4 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai 24b. Ya. Dosa. Awal mula manusia jatuh ke dalam dosa ialah karena keinginan daging. Sayangnya Adam dan Hawa memilih untuk menolak kasih Allah dan menolak taat kepada Allah. Mereka lebih percaya pada rayuan iblis, padahal Allah telah memperingatinya. Seluruh umat manusia bersalah karena pelanggaran Adam. Maka dari situ Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menghapus menebus seluruh dosa umat manusia. Jika kita sekali lagi telah melakukan dosa, dan jangan lagi melakukan dosa, tetapi bertobatlah dan mendekatkan diri kepada Allah, temukanlah di dalam kehidupan kita dan dalam pribadi kita sendiri. Dampak manusia jika berdosa. Satu, mereka merasa jauh dari Allah. Mengapa mereka merasa jauh dari Allah? Karena mereka menyakiti hati orang lain. Ia tidak akan menyukai Anda dan tidak akan dianggap lagi. Begitu pula gambaran hubungan seorang dengan Allah. Jika sering melakukan maksiat, bukannya lebih dekat dengan Allah, ia malah lebih dekat dengan setan. Dua, hidup menjadi sulit. Kenapa mereka jadi sulit? Hal itu selanjutnya adalah hidup menjadi sulit dan doa tak kunjung dikabulkan. Itulah salah satu efek orang yang rajin melakukan maksiat. Tiga, melemahkan tubuh. Mengapa melemahkan tubuh? Sebagai orang maksimal berkekuatan adalah dari dalam hati. Oleh karena itu maksiat dalam dosa dapat diperlemahkan tubuh seorang yang rajin melakukan maksiat dan jika raganya kuat pada kenyataannya ia adalah orang yang paling lemah ketika menghadapi berbagai kehidupan. Memperpendek umur. Mengapa memperpendek umur? Seorang yang berbuat kebaikan akan dipermudah hidupnya karena selalu diberkahi. Sedangkan seorang yang sering berbuat dosa dan maksiat tidak mendapatkan keberkahan di segala hal ya tentang pekerjaannya. Maksiat akan memperpendek umur seseorang sementara perbuatan baik akan menambahkan umur dan keberkahannya. Menyepelekan dosa. Mengapa mereka menyepelekan dosa? Karena mereka melakukan maksiat sehingga terasa berat bagi si hamba untuk meninggalkan kemaksiatan. Namun jika seorang sering melakukan dosa lama-lama, ia akan merasa dosa itu tidak apa-apa karena dia sudah menyepelekan dosa. Hidup orang-orang berdosa menjadi tidak berarti. Mengapa tidak berarti? Karena ketaatan dilambangkan sebagai cahaya, sedangkan maksiat adalah kegelapan. Orang yang sering melakukan maksiat akan menggelapkan hati jika kegelapan itu semakin banyak di dalam hati. Hatinya akan berkerabat menyesatkan orang tersebut. Adapun tujuan pembelajaran tentang dosa ini supaya mereka lebih mampu mengerti tentang dosa. Kedua, mereka mampu mengapa manusia jatuh ke dalam dosa dan menerapkannya. Ibu akan mengajukan pertanyaan yaitu tentang dosa. Yaitu saya akan bertanya kepada Desi, apa penyebab dosa menurut pendapat Anda sendiri? Desi menjawab, dosa disebabkan karena manusia mencintai dirinya sendiri atau hal lain sedemikian rupa sehingga menjauhkan diri dari cinta terhadap Allah. Ya,
dosa disebabkan karena manusia yang mencintai dirinya sendiri. Mereka lebih membuat dosa itu, bahwa dosa itu karena mereka keinginan daging, keinginan sendiri gitu. Ya, saya akan bertanya kepada Roni, apa akibat dari dosa? Roni menjawab, satu, merusak hubungan dengan Allah, dengan manusia. Dua, merusak hubungan dengan sesama manusia, merusak citra manusia, membawa kematian, adanya penghakiman, manusia mengalami penderitaan, timbulnya ketakutan, hukum tabur tuai, hubungan manusia dengan alam menjadi rusak, timbulnya penyakit. Ya itu tentang pertanyaannya. Ya, karena akibat dari dosa itu karena merusak hubungan dengan Allah, dengan sama manusia, merusak citra manusia, membawa kematian, timbulnya penyakit. Ya, itu akibat dari dosa. Ya, Ibu akan mengajukan tentang penugasan untuk pagi hari ini. Pengajuan tugas 1. Apa pengertian dosa menurut Anda sendiri? 2. Bagaimana mengidentifikasi manusia jatuh ke dalam dosa? 3. Jelaskan dampak-dampak dari dosa. 5. Bagaimana coba jelaskan bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya. Setelah pertanyaan ini, ada yang masih bertanya tentang penugasan kita ini? Jika tidak ada bertanya tentang penugasan kita ini, kita sebaiknya berdoa dan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Ya. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana pagi hari ini kami telah melakukan proses pembelajaran kami, yaitu dengan berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, kami ini adalah orang yang berdosa. Kami tahu kami adalah orang berdosa. Hapuskanlah dosa kami ya Tuhan, dosa kami yang tidak sengaja dan dosa yang kami perbuat. Ya Tuhan, terimalah doa kami ini melalui perantara Yesus Kristus Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.